الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نويت التعلم والتعليم والتدبر والتدبير والنفع والاتباع والعبادة والاستفادة والحث على التوسل بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقرب المطالب والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. فمن يقول بالاعتكاف di dalam ini masjid sunnah tersebut kepada Allah Ta'ala. Amrajul mukarramin al-muhtaram al-mu'asyir al-fudala wal-quraba wal-izzah ayyuhal hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bilkhusus yang sama dihormati sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim, para pengurus Majelis Ta'lim dan juga pengurus Majelis Masjid Jamin Pulau Jannah. Mudah-mudahan kita doakan selalu jadi berkah rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kekuatan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kepada jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jamin Pulau Jannah, insyaallah dan mudah-mudahan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirat. Semoga senantiasa bertaufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kembali dengan nikmat yang banyak daripada Allah. Dalam hari ini kita bisa sama-sama lagi setelah salat isya berjamaah untuk kemudian bersilaturahim dan duduk i'tikaf. Dan yang paling penting adalah kita berniat sama-sama untuk menggugurkan kewajiban diri kita dalam urusan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya sebagai ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah kurangkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan manfaat dunia dan akhirat. Dan semoga wasilah kita dulu di majelis ilmu Allah kumpulkan hati kita di yang akhir dengan para ulama, para salihin, para syuhada dan bersama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil-ulum وعلوم الإسلام والصالحين وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنه. Dan kedua, saudara orang yang murid telah ringan di dalam hati mereka itu atas segala kesusahan dan kesakitan yang demikian itu, karena menilik atau memandang mereka itu dengan hatinya, memandang dengan mata hati mereka itu akan sesuatu yang datang kepadanya itu semuanya itu daripada Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia bersusah, ia meninggalkan akan sekalian yang demikian itu, dan dia menilik atau memandang mereka itu akan pahalanya, dan dia memandang akan takut akan siksa, dan hanya sesungguhnya ia semata-mata mengikut suruh atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya Allah, "Fasbiru innallaha ma'as-sabirin." Artinya sabar oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala beserta orang yang sabar. Kita sama sudah paham bahwa
lalu sabar yang pertama adalah sabarnya orang awam atau sabarnya kebanyakan manusia, yaitu sabarnya kita. Cirinya, bila ditimpa kesusahan dan kesakitan-kesakitan, masih lagi merasa sakitnya itu, walaupun menerima cuma sakit masih. Dan karena takut kalau tidak menerima akan disiksa dan dimurkai oleh Allah, dan mengingat kalau menerima atau sabar pahalanya besar, maka lalu sabar. Ini tingkatan yang pertama, yaitu sabarnya orang awam. Sakit masih tidak ditimpa kesusahan dan kesulitan, cuma khawatir kalau mengeluh disiksa, kalau mengeluh dapat dosa. Kalau tahan menerima sabar, maka Allah sediakan pahala yang besar. Yang diingatnya takut siksanya, mengharap akan pahala. Itu sabarnya orang awam. Dan dia menjalaninya masih dengan merasakan sakitnya akan segala kesusahan dan kesulitan. Beda dengan yang kedua ini, kata musannif, sabar yang kedua disebut dengan sabar muridi. Kalau sabar yang pertama sabarnya orang awam, yang kedua sabarnya orang muridi, orang yang berkehendak akan Allah. Naik levelnya kepada sabar yang kedua ini, ringan segala kesusahan dan kesulitan itu di hati mereka. Kalau yang pertama tadi mereka sabar, cuma kesusahan itu rasanya di hati mereka masih sakit. Kalau yang kedua ini ringan segala kesusahan dan kesakitan di dalam hidup. Kenapa jadi bisa ringan mereka? Karena memandang dengan mata hati bahwasanya itu semua datang daripada Allah, dan Allah memerintahkan, menyuruh untuk sabar. Lalu mereka paham bagaimana bisa sabar, bagaimana tahu ini kita sabar atau tidak kalau tidak pernah dapat ujian. Kalau yang pertama itu seumpama ibadah, menjalani ibadah itu hati mereka itu terbebani benar. Umpama salat berjamaah ke masjid, datang ke masjid itu hati mereka itu masih lagi kemudian merasa beban berat. Bangun subuh itu mereka masih berat, bebannya lagi kemudian. Artinya bahasa musannif di sini sabar yang pertama ini hatinya masih sakit. Cuma karena takut kalau nggak sholat disiksa, kalau sholat pahalanya besar. Cuma karena takut kalau ke masjid pahalanya kemudian besar, kalau nggak berjamaah kemudian sebagai laki-laki ancamannya juga besar. Lalu datang, cuma datang hati dengan penuh rasa terbeban, cuma datang. Ini sabarnya orang awam. Kalau sabarnya orang muridin, naik yang kedua, datang ibadah itu kemudian hati tidak ada beban, sudah nggak berat lagi datang ibadah itu. Baik misalnya bangun subuh itu hati ini sudah nggak berat lagi. Beda dengan yang pertama. Kenapa jadi hati nggak berat itu? Karena memandang bahwa Allah menyuruh sabar. Lalu bagaimana kita tahu bahwa diri kita disabar atau tidak kalau nggak ada ujiannya?
maka dia melihat ujian contohnya ibadah tadi ini adalah Allah hendak menaruh sabar di hatiku melalui ujian ibadah ini, maka aku terima ujian daripada Allah berupa ibadah ini karena Allah hendak menaruh sabar di hatiku, hilang rasa sakit terbebani di hati mereka itu. Ya walaupun rasa-rasanya yang kedua kita sulit, gak apa-apa datang ke masjid hati berat banget tersetak beban kita, membuka Al-Quran itu selembar kayak angkat sampai 2 sabtu, artinya berat. Matanya kalau melihat tulisan Al-Quran itu berat tak ampun, tapi kalau melihat tulisan WhatsApp jelas benar ya kan. Nah, kenapa kemudian kita melihat tulisan WhatsApp itu jelas begitu melihat tulisan Al-Quran itu ya Allah matanya? Karena yang jadi ujian adalah saat membaca Al-Quran. Kalau melihat WhatsApp itu bukan ujian. Kenapa jadi kita itu sejauh beratnya minta ampun ya Allah. Besilah habis besilah messenger tahiyat awal, habis tahiyat awal tahiyat akhir ke WC itu 3 kali bersejam, tapi di rumah di buka TV di depan TV-nya 2 jam di depan TV itu pindah aja udah akhirnya. Kenapa jadi bisa berat banget? Karena kemudian datang ke masjid duduk di majelis taklim itu kenapa kita berat menerima ujian ini? Karena kita orang cuma alhamdulillah masih datang. Artinya insya Allah masuk aja kategori orang sabar, walaupun orang sabar yang awam. Seawal-awalnya insya Allah kalau misalnya dipanggil, misalnya dia tidak orang-orang yang sabar bangun, maka insya Allah masuk, walau di belakangan yang penting masuk orang yang sabar. Sholat subuh ya Allah, berjalan di rumah ke masjid itu kemudian kayak masih dibebankan banget, berat banget hati itu kemudian. Kenapa? Ingat itu kenapa jadi diadakan oleh Allah? Allah hendak menaruh sabar di hati kita, maka Allah kasih ujian. Kalau kemudian Allah tidak mau melihat kita jadi orang yang sabar, ngapain Allah uji kita? Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Toh kita semua Allah bikin hidup enak, semua bisa gak Allah? Semua kita tidak punya duit kemudian 5 miliar satu-satu, semua sampai duitnya 5 miliar, bisa gak? Mau gak? Tapi Allah ya, bisa Allah. Misalnya semua yang bikin Allah uangnya luas semuanya. Bisa Allah dibikin Allah semuanya sehat, gak ada penyakit sedikit pun, kemudian gagal aja enggak ya kan. Semua Allah luas, cuma lalu kenapa ada yang Allah bikin ini duitnya lumayan banyak, ini banyak, ini sedikit, tidak? Kenapa? Allah hendak menaruh kita sabar, tidak kamu di sini sabar, kamu di sini kata Allah sabar itu. Cuma kita nggak paham bahwa Allah menghendaki kita jadi orang sabar, maka diuji oleh Allah. Lalu kita melihat ujian itu sakit. Kenapa? Nggak paham kita ini mau dinaikkan kelas oleh Allah, makanya kita anggap ujian itu beban. Cuma kalau kita paham bahwa saya ini jadi diuji sebentar lagi ini naik kelas insya Allah, maka dengan hati yang tanpa beban menjalaninya ujian itu. Nah ini yang kedua tidak. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan kemudian diingat ujian apa yang baik, ujian perintah Allah, artinya disuruh ibadah. Ingat ujian Allah hendak melihat kita jadi orang sabar. Allah akan melihat kita jadi orang. Kalau orang tua kita melihat, nah mulai dari sekolah misalnya lah, nah ibu bapak nggak pengen apa-apa dari kamu, ibu bapak cuma pengen melihat kamu bisa wisuda ya kan.
Misalnya kan, ibu bapak, ayah ibu gak ingin kamu ngasih uang, ngasih apa, kalau ibu bapak cuma melihat kamu selesai kuliah, ibu bapak masih hidup, kamu sudah, itu yang ingin bapak ibu lihat dari kamu. Kita kemudian berhasil mewujudkan keinginan ibu bapak itu sampai wisuda, kita wisuda di depan, misalnya ibu bapak melihat duduk di kursi bangga misalnya, bangga. Ada orang tuanya, ibu bapak gak pengen apa-apa dari kamu, cuma pengen jujur deh. Pas punya anak kita bangga, karena bisa mewujudkan keinginan ayah. Allah ingin kita sabar, lalu Allah berujian. Allah hendak melihat kita jadi orang sabar, ditaruh ujian oleh Allah dalam kehidupan kita. Bila kita bisa sabar, betapa bangganya kita bisa mewujudkan kemudian apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu melihat kita jadi orang sabar. Bisa mewujudkan keinginan orang tua itu, kita gembiranya kita ampun, luar biasa senangnya kita. Masa iya ketika Allah ingin melihat kita sabar, lalu dikasih ujian kita dalam hidup ini, bisa jadi berupa subuhan, bisa jadi berupa larangan, bisa jadi berupa bala dan musibah. Masa iya kita gak senang, gak pengen sabar? Masa pengen mengeluh? Nina Allah hendak hari ini, Allah hendak melihat kita jadi orang sabar. Allah hendak menaruh sifat sabar di hati kita. Allah ingin menjadikan kita orang yang punya sifat sabar. Cuma satu-satunya jalan, gak ada jalan lain untuk menjadi sabar kalau tidak ada jalan lain supaya ketahuan orang sabar atau enggak, tapi gak diuji, ada jalan kedua. Jadi diingat bila diuji oleh Allah, bala, musibah, kesusahan, segala kesakitan hidup, diingat Allah hendak melihat aku menjadi orang yang sabar. Maka berusaha dengan riang hati ketika bisa sabar. Ya Allah, ini hamba-Mu dengan pertolongan-Mu, kemudian sekarang sudah jadi hamba yang sabar. Allah senang, kita senang. Radhiyallahu anhu wa radu. Allah ridho, mereka kalau kita beban itu karena kita masih takut daripada ya. Kalau nggak ke masjid, nggak sholat, takut dosa, beban kita menjalaninya pasti sudah. Cuma ya alhamdulillah ya tadi masih bisa dijalan. Itu tingkatan sabar orang yang Allah. Tingkatan sabar yang kedua, paham dia benar bahwa kalau diuji berarti Allah ingin aku jadi orang yang sabar. InsyaAllah, mudah-mudahan paham membedakan ya sabarnya orang awam dan sabarnya orang muridin. Jadi tidak kita segala sesuatu itu masih merasa terbebani dari hati kita. Artinya masih merasa sakit. Itu berarti kita masih masuk sabarnya orang yang Allah. Kalau yang kedua itu jadi kemudian dia paham sudah. Kenapa jadi diuji oleh Allah? Karena Allah ingin melihat dia jadi orang yang sabar. Sama kayak kita, saya ulang lagi, kita ingin melihat anak kita jadi orang sukses. Begitu anak sukses, kayak apa bangganya kita? Kayak apa hati kita gembiranya? Karena kita memang ingin melihat anak kita jadi orang sukses. Lalu kalau kita ingin melihat anak kita jadi orang sukses, mungkinlah misalnya anak kita terserah aja mau sekolah-sekolah, mau enggak, kira-kira mau belajar mau enggak, terserah aja. Mau kemudian masa muda, masa remaja main-main, foya-foya, terserah aja. Tapi pengen melihat anak sukses, kira-kira nyambung nggak mungkin kan? Sama Allah ingin melihat ini, kata Allah, aku ingin melihat hamba-Mu kita sabar. Kemudian jalannya apa? Kayak kita ingin melihat anak kita sukses. Misalnya di satu bidang kita ingin melihat anak kita, misalnya contohnya jadi dokter. Sebagaimana mungkin caranya kita pikirkan kayak apa supaya anak kita ini berhasil jadi dokter. Pokoknya harus belajar matematika les, di mana ada tempat les yang bagus, karena kita paham kedokteran itu perlu matematika, perlu fisika, perlu kimia. Sama Allah ingin melihat kita sabar. Allah lebih tahu ini ujian yang cocok untuk dia. Aku ingin melihat dia sabar, kata Allah. Cuma kita kadang
pahamnya apa aja susah. Siapa aja kalau nggak paham kalau nggak paham jadinya salah paham. Makanya orang salah pahamnya bagus rame loh. Berkawan tapi kawan salah paham terus, kira-kira rame lah berkawan kayak itu. Di rumah tangga salah paham terus, rame lah kayak itu rumah tangga. Apalagi dengan Allah, salah paham terus juga dengan Allah. Coba pikirkan, kita ini rata sering salah paham dengan Allah. Kenapa sering salah paham? Diuji oleh Allah. Kita pikir, Masya Allah sudah sebagian masih jadi susah ini. Ya Allah sudah rajin ke masjid malah mau mungkin kerja diambil malah di PHK. Ya Allah, itu namanya salah. Iya, gak rame berhubungan dengan Allah. Kenapa jadi gak rame? Kitanya salah paham. Di mana ini salah pahamnya? Tidak bakalan rame sudah, tidak bakalan enak sudah. Sama siapa aja? Siapa aja kalau salah paham? Ngaji salah paham baik ya? Segala macam pokoknya. Maka kuncinya pahami, bila ditimpakan didatangkan Allah ujian, Allah hendak melihat kita jadi orang sabar. Datang subuh ke masjid, kenapa subuh-subuh bangun? Allah hendak melihat aku ini jadi orang sabar. Subuh bangun, orang lagi enak-enaknya tidur, aku bangun jalan ke masjid. Allah hendak melihat aku sabar. Ya Allah, dengan pertolongan-Mu inna hamba-Mu datang. Ya Allah, agak datang. Kalau perlu ke imam subuh ini ayatnya rakaat pertama Yasin, yang kedua itu rakaat Waqiah. Kira-kira kemudian begitu imam Yasin, kata imam, bodoh imam kita ternyata benar dibacanya Yasin, katanya kan? Karena kemudian dia paham. Kalau nggak paham subuh itu kuliah bersama guru Allah. Nah ini katanya imam yang topik, paham nggak? Subuh imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini imam yang bocah ini subuh kuliah ini rakaat kedua berbuah kata dia dari hati kan. Begitu rakaat kedua amin qul huwallahu ahad imamnya. Karena hatinya berbagi, namanya orang terbebani pasti buru-buru ingin itu sudah rumus sudah. Tapi alhamdulillah tetap datang ke masjid, tetap subuh di masjid, tetap datang ta'lim, walaupun Masya Allah sabarnya masih sabar orang Allah. Kalau sabar yang kedua, alhamdulillah masa terbebani itu hilang kuncinya, jadi karena dia paham. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kita walaupun masuk yang pertama, insyaallah diberi istiqomah oleh Allah dalam kesabaran sampai bisa kemudian naik kepada yang kedua. Yang kedua sabar, yang kedua artinya yang menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, diuji dengan bala dan musibah oleh Allah, hati bisa merasa tidak jadi beban. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita terpaku mengeluh atas apa yang ditimpakan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, masih ingatlah pelajaran yang dulu, ada namanya syikayah, ada namanya hikayah. Nah ini sudah kalau ngajarin kemudian dikit-dikit ada syikayah, ada hikayah, ada mengeluh, ada cerita. Yang nggak boleh itu apa? Mengeluh. Kalau cerita kemarin kan boleh, kan syikayah itu mengeluh. Kita kan sudah belajar perkataan syikayah itu mengeluh. Kalau hikayah itu cerita. Kalau mengeluh itu kalau selain kepada Allah maka hukumnya dosa. Ya, mengeluh selain kepada Allah hukumnya dosa. Tapi kalau bercerita boleh kita kepada manusia. Ya. Kalau bercerita ini sifatnya dua, satu ditanya, yang kedua kemudian minta solusi atau kemudian minta pendapat atau minta istilahnya minta arahan. Itu cerita. Kalau kemudian
hikayat, mengeluh, itu cirinya kemudian ditanya, minta solusi, dia pengen cerita aja, dan setelah cerita hatinya itu kemudian rada plong, rada lega, itu berarti kita mengeluh. Sudah saya sampaikan nih, kalau bedanya orang mengeluh dan orang cerita, kalau orang mengeluh habis dia menyampaikan segala permasalahan hidupnya, selesai itu dia hati rasa lega, itu mengeluh berarti kita tadi itu. Kalau cerita itu dia kemudian habis menyampaikan saya lagi masalah ini, tempat ini, tempat ini, setelah itu dia nggak pulang, cuma dia pengen cari solusi atau dia ditanya, dia sekedar menjawab pertanyaan orang. Nah di situ bedanya mengeluh dan cerita. Nah cerita ini boleh kepada selain Allah, tapi kalau mengeluh kepada selain